dan selamat pagi semuanya. Balik lagi bersama Miss Mega akan memaparkan atau menelaah mengenai tahapan-tahapan menggambar model manusia. Jadi, minggu ini Miss Mega akan memberikan materi mengenai tahapan-tahapan menggambar model manusia. Tahapan-tahapan menggambar model manusia ini ada 3 tahapan. Ada berapa? Ada 3 tahapan ya dalam menggambar model manusia. Yang pertama itu ada tahapan-tahapan umum dalam menggambar. Yang kedua ada tahapan-tahapan menggambar hitam putih dengan sebuah pensil. Yang ketiga, tahapan-tahapan menggambar berwarna dengan sebuah pensil. Paham sampai di sini? Semoga lanjut ya. Tahapan-tahapan yang pertama itu adalah tahapan-tahapan umum dalam menggambar. Setiap orang memiliki tahapan ataupun teknik sendiri dalam menggambar. Tetapi secara umum tahapan tersebut dapat dijelaskan menjadi beberapa bagian. Jadi tahapan umum memiliki beberapa bagian ya dalam menggambar. Yang pertama itu membuat sebuah pola dasar. Yang kedua itu membuat sebuah pembentukan. Yang ketiga pewarna dalam sebuah gambar. Sedangkan yang keempat pendetailan dari akhir. Oke, ini adalah tahapan-tahapan umum dalam menggambar. Membuat pola dasar. Apa sih yang kalian pikirkan dalam membuat pola dasar? Oke, Miss Mega jelaskan di sini ya. Dalam membuat pola dasar sebuah gambar dibuat dengan tujuan menangkap sebuah gambar awal dari objek yang hendak kalian gambar. Pola dasar ini dapat disebut juga dengan rancangan awal dari gambar kalian. Pola dasar dapat diawali dengan menggambar sebuah lingkaran, bujur sangkar, jajang genjar, dan juga sebagainya sesuai dengan kebutuhan kalian. Miss Mega ada contoh bisa kalian perhatikan. Nah, ini adalah pola dasar membuat wajah dari manusia. Yang pertama, kalian bisa membuat sebuah bulatan. Selanjutnya, kalian bisa membuat sebuah garis segitiga di bawah dan menjadilah sebuah bentuk muka. Oke, ini adalah contoh dari membuat pola dasar dalam sebuah gambar. Selanjutnya, yang kedua itu ada pembentukan. Nah, pembentukan di sini merupakan tahapan membentuk sebuah objek. Kita dapat memulainya dengan membuat sebuah sketsa dari objek yang akan kalian arsir. Tahapan ini disebut pula dengan tahapan pengasiran tipis atau penggarisan dari awal. Paham? Yang ketiga itu ada perwarnaan dari sebuah gambar. Nah, tahapan ini selanjutnya adalah pewarnaan dari sebuah gambar. Tahap ini disebut juga dengan pengasiran akhir. Pada tahap ini kita perlu menguasai sebuah teknik pengasiran yang sangat bagus. Hal tersebut membutuhkan kepandaian dalam memadukan dan mengolah sebuah warna jika menggunakan pensil warna. Yang keempat itu ada pendetailan akhir. Selanjutnya mengenai tahapan-tahapan menggambar hitam putih dengan sebuah pensil. Nah, ada beberapa tahap menggambar menggunakan pensil. Untuk lebih detailnya bisa dikonsultasikan dengan guru ataupun pembina kalian jika kalian mau menggambar menggunakan hitam putih dengan pensil. Misalnya, setelah terbiasa melihat sebuah objek yang hendak digambar, mulailah membuat garis sketsa menggunakan pensil FH atau HB untuk membuat bidang mata, kemudian diteruskan ke dalam bidang hidung dan mulut. Selanjutnya, buatlah bidang kepala, telinga, dan rambut.
Sketsa gambar kepala ini akan menjadi acuan untuk menggambar bagian tubuh lainnya. Selanjutnya juga, dalam menggambar hitam putih dengan pensil, bisa kalian coba pertegas dengan garis-garis sketsa menggunakan pensil 2B. Hal itu bertujuan untuk mempertegas bentuk objek dan dapat mulai dilakukan dari mata. Bentuk mata merupakan kunci keberhasilan dari seluruh proses menggambar. Pada tahap ini, memori atau ingatan kita terhadap wajah asli sang objek sangat dibutuhkan. Miss Mega akan memaparkan kepada kalian mengenai menggambar non-manusia. Nah, untuk menggambar non-manusia, kita akan mempelajari gambar model non-manusia dengan objek alam, benda yang bisa disebut dengan gambar bentuk. Dilakukan dengan cara mengamati langsung objek gambar. Setiap dapat diketahui struktur bentuk dan juga bidang gambarnya. Objek gambar alam, benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk tersebut antara lain seperti apa? Ada bola, kubus, bujur, sangkar, kerucut, dan juga tabung. Untuk struktur bidang gambar, model, ataupun alam benda dapat berupa bidang datar, melingkar, maupun mengkerucut. Paham? Struktur bentuk dan bidang tersebut memiliki kesan yang tidak sama apabila terkena sinar matahari lona. Model alam ataupun benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaannya memberikan kesan ruang pada model sehingga gambar tampak seperti gambar 3 dimensi. Nah, sekarang adanya prinsip-prinsip dari menggambar model non-manusia. Untuk itu, proses menggambar model memerlukan pengamatan yang baik pada setiap objek yang akan kalian gambar. Pengamatan ini sangat penting supaya gambar dapat terlihat sangat baik, menarik, dan juga memiliki sebuah keindahan. Nah, ada beberapa prinsip dari menggambar non-manusia. Yang pertama itu ada komposisi, yang kedua ada proporsi, yang ketiga ada keseimbangan, dan yang keempat itu ada kesatuan. Sedangkan komposisi di sini memiliki beberapa komponen Nina, seperti komponen simetris, komponen asimetris, dan juga komponen sentral. Ya. Selanjutnya, apa sih proporsi? Proporsi dalam menggambar non-manusia adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi gambar sebuah objek yang akan kalian amati. Keseimbangan. Nah, keseimbangan dalam sebuah menggambar non-manusia ini keselarasan antara bidang gambar dan juga objek gambar, sehingga gambar yang dihasilkan ataupun keseimbangan hasil dari gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat sebuah skala memberikan efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambaran tersebut. Selanjutnya ada kesatuan. Kesatuan dalam menggambar non-manusia adalah keserasian dalam mengatur objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki sebuah kesan ruang, kedalaman, dan antara objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan sebuah gambar yang baik. Ini adalah prinsip-prinsip dari menggambar model non-manusia. Selanjutnya, Miss Mega akan jelaskan kepada kalian alat dan bahan menggambar model non-manusia. Tidak jauh beda dengan teknik menggambar manusia, non-manusia juga memiliki alat dan bahan menggambar model. Yang pertama itu ada pensil. Pilihan pensil itu berukuran antara 2H keras ataupun 2HB medium.
Dan 2B yaitu lunak. Gunakan peraut pensil untuk memperuncing ujung pensil. Kita juga bisa menggunakan sepotong kecil kertas amplas untuk mempermudah mengatur keruncingan pensil sesuai dengan yang kalian butuhkan. Yang kedua, pastinya ada penghapus. Pilihlah penghapus yang lunak dan teratur untuk membersihkan garis-garis pensil tanpa merusak kertas kalian. Yang ketiga itu yang pasti ada kertas. Gunakanlah kertas gambar sesuai dengan kebutuhan, jangan terlalu tipis ya, dan diusahakan memiliki tekstur. Beberapa jenis kertas dapat digunakan untuk menggambar model seperti kertas ukuran standar, yaitu A3, A4, dan juga kuarto. Untuk latihan bisa juga loh menggunakan kertas buram. Dan yang keempat itu ada pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengasir ataupun memblok warna. Tekan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi dari ketajaman warna itu sendiri. Yang kelima ada krayon. Krayon terdiri atas dua macam loh, yaitu bahan berbasis kapur dan juga minyak ataupun lilin. Yang keenam itu adanya cat air. Bentuk cat air ini terdiri atas bentuk tub dan batangan. Pada bentuk tub menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan kemasannya. Oke, selanjutnya Miss Mega akan memaparkan mengenai teknik menggambar model manusia. Nah, untuk teknik menggambar manusia ini cukup banyak nih, Nak. Adanya teknik arsir, teknik gosok, teknik blok, teknik titik, teknik akuarel, teknik linear, dan juga plakat. Selanjutnya ada teknik perspektif. Nah, teknik khusus dalam sebuah gambar untuk mendapatkan perbedaan gelap dan terang pada suatu objek. Arsiran juga merupakan cara penggambaran untuk memberikan dimensi dan kesan 3 dimensi pada suatu objek. Arsir lebih lanjut digunakan untuk menampilkan tekstur tertentu pada objek. Nah, Miss Mega ada contoh, bisa kalian lihat ya. Ini ada gambar kucing. Gambar kucing ini berbentuk seperti gambar 3 dimensi karena adanya arsiran yang tebal dan arsiran yang tipis. Selanjutnya ada gambar dari alam. Nah, gambar alam ini termasuk ke dalam gambar 3 dimensi karena adanya bayangan-bayangan ataupun arsiran-arsiran yang dibuat sehingga membentuk sebuah 3 dimensi. Selanjutnya Miss Mega ada gambar segitiga, ada gambar bulat, kotak, dan lainnya. Nah, ini termasuk masih ke gambar 3 dimensi ya, karena adanya arsiran-arsiran. Masih masuk ke dalam contoh, ini adalah contoh gambar alam teknik arsir. Selanjutnya ada teknik gosok. Teknik ini hampir sama dengan teknik arsir, bahkan biasanya sebelum dilakukan teknik gosok dibuat gambar dengan menggunakan teknik arsir terlebih dahulu loh, kemudian digosok dengan menggunakan media tentu agar gambar terlihat lebih halus. Ini Miss Mega ada contoh teknik gosok. Nah, seperti ini ya. Kenapa teknik gosok? Awalnya itu diarsir dulu, nah habis itu gimana pensil-pensil ini ada sarbu-sarbunya dan itu bisa kalian gosok-gosok sehingga menjadilah sebuah seperti bayangan. Nah, ini adalah contoh gambar dari teknik menggosok. Ada bunga, ada buah apel. Selanjutnya ada teknik blok atau siluet. Teknik ini menekan pada wujud karakter objek meskipun hanya berbentuk siluet saja, kita dapat menebak bentuk tersebut. Ini adalah contohnya ya. Ini adalah contoh dari blok ataupun siluet. Nah, siluet ini biasanya gambar-gambar yang gelap tapi berwujud. Nih, gelap ya, tapi terlihat bentuknya. Selanjutnya ada teknik titik. Teknik ini hampir sama dengan teknik arsir dan juga gosok.
Teknik ini menonjolkan bentuk 3 dimensi, seperti gambar gajah yang bisa kalian lihat. Ini hanya titik-titik tapi membuat menjadi sebuah 3 dimensi karena di pinggir-pinggirnya terlihat bayangan-bayangan. Ini adalah contoh gambar titik mata yang menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, ini ada buah, ada guci, masih dengan guci ya. Oke. Lanjut teknik akuarel. Teknik ini menggunakan media cat air, akrilik, dan lakinya. Teknik ini menghasilkan warna yang transparan. Nih, Miss Mega ada contohnya teknik akuarel. Ini adalah hewan ikan. Lihat bagus sekali ya warnanya. Dia menggunakan cat air berbagai dengan warna. Ini ada warna primer, sekunder, dan juga ada warna tersier. Ini adalah pemandangan rumah-rumah atau perkotaan. Ini adalah gambar buah-buahan. Dan ini adalah bunga. Selanjutnya ada teknik linear. Teknik ini penekanan bentuk gambar adalah pada goresan garis, baik itu garis lurus maupun garis lengkung. Lihat deh. Nah, oke. Paham sampai di sini? Semoga ucapkan terima kasih. Oke, sekian pembelajaran hari ini yang telah Miss Mega paparkan kepada kalian. Bagaimana? Apakah kalian paham? Miss Mega harap kalian paham ya. Jika kalian tidak paham, kalian bisa WA langsung Miss Mega untuk menanyakan atau belajar lebih dalam. Untuk tugas ada di GCR dan Miss Mega taruh PowerPoint-nya jika kalian ingin mengulang materinya. Ya, oke? Paham? Untuk deadline-nya Miss Mega tunggu sampai malam. Tidak besok ya, hari ini juga harus kalian selesaikan, kalian kirim melalui GCR. Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu dan terus bahagia. Jangan lupa berdoa, semoga semuanya cepat berakhir. Miss Mega tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.